Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan materi penulisan karya ilmiah dengan Microsoft Word. Sebelumnya kita sudah membuat setting halaman, halaman judul, menggunakan fungsi break, kemudian juga membuat penomoran halaman. Hari ini atau kali ini kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu memanfaatkan fungsi heading untuk membuat daftar isi otomatis nantinya. Kemudian juga coba menggunakan multi level list untuk otomatis penomoran judul subbab. Jadi kita langsung saja kita buka file yang kemarin. Kemarin kita sudah membuat judul-judul subbab sampai dengan bab 1. Untuk membuat daftar isi otomatis, kita akan menggunakan fungsi heading. Heading ini adanya di menu home di sini, di menu home. Kemudian di bagian menu home ini ada style. Styles ini ada normal, heading 1, heading 2, dan seterusnya. Kita akan memanfaatkan heading ini untuk menggunakannya nanti untuk daftar isi otomatis. Caranya adalah di setiap judul bab nanti akan kita rubah menjadi heading 1. Caranya kita blok judul babnya, misalnya di halaman pengesahan kita blok. Kemudian kita akan gunakan heading 1. Karena sudah kita buat dan kita setting setiap judul bab ini dengan jenis huruf Times New Roman, kemudian font size-nya 14 dan hurufnya bold atau tebal. Apabila kita langsung klik heading 1, dia otomatis berubah. Berubah di sininya menjadi mengikuti formatnya Microsoft Word. Agar format ini tidak berubah, di heading 1 kita klik kanan, kemudian kita pilih update heading 1 to match selection. Nah, otomatis heading 1 ini mengikuti format kita. Otomatis mengikuti format kita. Nah, di judul bab yang lain kita tinggal klik heading 1. Jadi kita blok kata pengantar, judul bab kata pengantar, kita klik heading 1. Kita blok atau kita blok daftar isi, kita klik heading 1. Sama daftar gambar juga kita klik heading 1. Bab 1 juga kita klik heading 1. Seperti ini. Nah, kita sudah membuat heading 1. Baik, misalnya di halaman pengesahan biarkan kosong, di kata pengantar ini misalnya kita akan buat daminya. Kita buat daminya misalnya. Aturan penulisan KTA-nya adalah judul bab itu fontnya font size-nya 14, Times New Roman, dan cetak tebal. Tetapi untuk isinya itu pastikan Times New Roman, jenis hurufnya masih, kemudian font size-nya 12 dan dia tidak tebal. Misalnya kita buat daminya dengan mengetikkan dengan RAN sudah jadi daminya. Nanti di pengaturan KTA ini harus rata kanan kiri atau justify. Saya yakin teman-teman sudah tahu semuanya. Kemudian yang harus dipastikan juga adalah spasi dari penulisan kita. Aturan spasinya adalah ada di menu home atau di menu layout sini. Di menu layout, kalau kita klik menu paragraf di sini, nah ini spasinya harus kita pastikan. Kalau ini masih multiple, kita harus pastikan single atau di sini satu atau single. Pastikan single, kemudian klik OK. Nah, ini berarti spasinya 1. Kemudian before after-nya harus 0. Ini harus kita rubah jadi 0. Jadi tidak ada jarak antar paragraf. Yang membedakan adalah setiap awal paragraf ada hanging paragraf atau menjorok ke dalam. Biasa kita sebut seperti itu. Untuk membuat hanging paragraf ini, kita tekan tombol tab di keyboard. Seperti ini. Ya, jadi yang membedakan antara paragraf hanya hanging paragraf atau menjorok ke dalamnya paragraf. Jadi jangan lupa tadi diatur spasinya 1, kemudian before dan afternya harus 0.
rata kanan kiri. Untuk mengatur spasi ini bisa juga dari menu home. Di sini menu home. Kemudian ada menu di sini line and paragraph spacing. Ini tinggal diklik. Nah, ini harus satu. Pastikan ini satu. Paragrafnya satu. Baik, ini kata pengantar. Kemudian di daftar isi nanti kita buat otomatis. Daftar gambar juga dibuat otomatis. Kita lanjut ke bab 1. Di bab 1 ini biasanya penulisannya seperti ini. Bab 1 kemudian pendahuluan. Bab 1 biasanya bab 1 kemudian enter, biasanya kita seperti ini. Nah, kalau seperti ini nanti akan ada masalah ketika kita membuat daftar isi. Jadi, penulisan bab 1 biarkan seperti ini. Digabung dalam satu baris. Nah, supaya kata-kata pendahuluan ini turun ke bawah, kita akan kembali menggunakan fungsi break. Jadi, setelah bab 1 ini, di belakang 1 atau I besar ini, sebelum kata-kata pendahuluan, kursor letakkan di sana, kemudian kita ke menu layout, kemudian pilih break, kemudian kita pilih yang text wrapping. Nah, ini. Kita klik text wrapping, otomatis dia turun ke bawah. Seperti ini. Nah, selanjutnya, kita akan membuat multi-level list. Multi-level list ini nanti berguna di penomoran subbab secara otomatis. Dan juga di penomoran halaman otomatis. Jadi di depan bab 1 ini, di depan bab 1, kita tambahkan multi-level list. Adanya di menu home, di sini. Klik menu home. Kemudian kita pilih di kelompok paragraf, ini kelompok paragraf. Kita pilih yang multi-level list, yang ini. Kita pilih yang menu ini, kemudian kita klik. Kemudian kita pilih yang 1 heading 1, 1.1 heading 2, dan seterusnya. Kita pilih yang ini. Kita klik, nah dia ada otomatis seperti ini. Tetapi di KTA, ini tidak boleh ada. Jadi ini tidak boleh ada. Kita scroll dulu ke atas. Ini tidak boleh ada. Nah, supaya tidak ada, di halaman pengesahan ini kita klik di sini. Ini kita hilangkan ininya. Numberingnya kita hilangkan. Numberingnya hilang. Di sini juga klik, numberingnya hilang, kata pengantar. Di daftar isi juga kita klik supaya numberingnya hilang. Di daftar gambar juga kita klik supaya numberingnya hilang. Kliknya di numbering, jangan lupa di sini. Nah, di bab 1 ini sebenarnya harus tetap ada. Kenapa harus tetap ada? Karena nanti akan berpengaruh di penomoran subbabnya. Tetapi dia tidak boleh ada. Nah, ini cukup membingungkan. Dia tidak boleh ada, tetapi harus tetap ada. Jadi solusinya supaya dia tetap ada, tetapi tidak terlihat adalah dengan menyembunyikannya. Nah, cara menyembunyikannya adalah kita klik di sini, di nomornya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih font. Kita pilih font. Nah, di sini kita sembunyikan. Kita klik atau centang menu efek ini hidden. Kita klik hidden-nya sampai tercentang, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah tidak terlihat. Nah, baru setelah ini kita membuat judul subbabnya. Misalnya, bab 1 ini, judul subbab yang pertama adalah, misalnya adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Nah, ini latar belakang masalah atau judul subbab ini, fontnya ukurannya adalah 12. Judul, maaf, kita blok dulu. Ukuran fontnya 12, Times New Roman, dan tebal. Seperti ini.
kita sudah buat judul subbab. Supaya dia otomatis masuk ke dalam daftar isi, kita akan memanfaatkan heading. Nah, kalau tadi judul bab adalah heading 1, maka judul subbab adalah heading 2. Supaya heading 2 mengikuti format kita klik kanan heading 2, kita klik update heading 2 to match selection. Di sini tinggal kita tambahkan penomoran halaman di sini. Multi level listnya maksudnya. Kita klik multi level list, kita pilih yang heading tadi. Ya, otomatis bertambah jadi 1.1. Kalau ini muncul seperti ini lagi, nah ini kita harus buat hidden lagi. Kita fontnya kita atur. Kemudian jangan lupa klik hiddennya. Oke, seperti ini. Hilang. Nah, ini kita sudah membuat latar belakang masalah judul subbab 1.1. Untuk mempermudah contohnya, kita akan buat ini dengan dummy seperti tadi. RAND kurung kurang sama dengan. Ya, seperti ini dummy. Jangan lupa diatur ukurannya adalah 12, rata kanan kiri, spasi 1, dan after before-nya 0. Setiap awal paragraf menjorok ke dalam. Ini sudah buat dummy-nya. Supaya agak lebih banyak kita copy. Sekali lagi dummy-nya ya seperti ini kurang lebih. Tambah lagi. Ya, misalnya kita sudah buat tadi judul subbab dari bab 1. Kita mau menambahkan judul lagi misalnya. Subbab yang kedua. Judul subbab yang kedua misalnya kalau tadi latar belakang masalah, ini berarti rumusan masalah. Rumusan masalah. Nah, ini tinggal kita blok, kita tidak perlu atur hurufnya. Tinggal kita pilih home. Nah, tinggal kita klik heading 2. Otomatis dia akan menyesuaikan formatnya, kemudian ada penomorannya otomatis. Ini seperti ini. Jadi itu salah satu keuntungan yang bisa kita dapat. Nah, di bawahnya tinggal kita copy paste untuk dummy-nya. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Misalnya tadi kita sudah membuat judul subbabnya 2 kali di bab 1, yaitu 1.1 latar belakang masalah dan 1.2 rumusan masalah. Misalnya kita mau lanjut ke bab 2. Misalnya kita akan lanjut ke bab 2. Nah, jangan lupa ketika kita akan berpindah bab, kita akan menggunakan page break. Jadi untuk menggunakan page break bisa dari menu layout, kemudian pilih page break seperti ini, pilih yang page, atau dengan Ctrl Enter. Nah, dari Ctrl Enter ini misalnya kita masuk ke bab 2. Jangan lupa dari bab 2 tulisan kita mengetik bab 2 ke bawah ini, kita juga menggunakan fungsi break, yaitu text wrapping supaya dia turun ke bawah. Perlu kita atur dulu ya, seperti ini supaya dia turun ke bawah. Bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Nah, ini karena tadi kita sudah membuat heading 1, ini tinggal kita blok. Kita pilih heading 1. Nah, seperti ini. Kita sudah membuat bab 2 dengan heading 1. Kita akan membuat judul subbabnya. Misalnya kita lihat judulnya dulu. Nah, misalnya sesuai dengan judul tinjauan pustakanya ini adalah yang pertama misalnya pengertian makanan
sintesis. Nah, ini tinggal kita blok karena dia masuk di subbab, kita pilih heading 2. Ini otomatis jadi 2.1 karena dia ada di bab 2. Kita isi dummy-nya misalnya. Sudah kita isi dummy-nya. Nah, misalnya dari sini ternyata di penulisan kita dari bab 2 ini ada subbab yaitu pengertian makanan sintesis misalnya. Nah, ini dari subbab ini ada subbab lagi. Nah, misalnya kita buat pengertian gula sintesis. Ini kita blok, kita sesuaikan yaitu jenis hurufnya Times New Roman, ukurnya 12, kemudian juga tebal. Nah, supaya dia masuk menjadi subbab, kita akan pilih heading 3. Karena ini pertama kali kita menggunakan heading 3, sebagaimana tadi heading 1 dan heading 2, kita harus klik kanan dulu di heading 3-nya, kemudian update heading 3 to match selection. Supaya ada nomornya, jangan lupa klik di multi-level list-nya, kemudian kita tambahkan nomornya, pilih seperti di heading 1 dan heading 2 tadi. Otomatis jadi 2.1.1. Kita tambahkan dummy-nya. Nah, ini seperti ini. Nanti juga berlaku ketika teman-teman misalnya ada di KTA-nya harus menggunakan atau menambahkan subbab. Berarti mungkin diperlukan heading 4. Diperlukan heading 4 ini. Tapi apabila yang tidak, dan umumnya biasanya hanya sampai ke heading 3. Jadi saya ulang, heading 1, heading 2, dan heading 3 ini berfungsi nanti untuk daftar pustaka dan penomoran otomatis dari subbab. Karena ini tadi kita hidden, ini biasanya akan sering muncul. Jadi tinggal kita klik kanan aja, kemudian fontnya kita hidden. Kalau muncul seperti itu perlakuannya. Jadi jangan lupa. Baik, ini sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan daftar isinya. Daftar isinya di halaman daftar isi sini misalnya. Di daftar isi sini. Cara menambahkan daftar isi otomatis yang sudah kita buat dari heading 1 ini adalah kita masuk ke menu reference. Ada di menu atas, klik menu reference ini. Kemudian tinggal kita pilih di pojok kiri atas ada menu table of content. Kita klik menu table of content-nya. Silakan pilih yang pertama saja, yang automatic table 1. Kita klik, ya otomatis dia sudah terisi nomor halamannya. Nah, ini biasanya agak sedikit berantakan settingnya, itu hanya di awal bab aja. Setting ini berantakan hanya di awal bab, ini perlu kita klik di sini, kita hapus, nah dia sudah jadi normal. Di awal bab 2 juga sudah kita hapus, normal. Nah, daftar isi otomatis ini sudah selesai. Nah, karena sudah selesai, nah ini teman-teman nanti ketika ada pengeditan, misalnya di bab 1 tadi ya, bab 1 di sini halaman 1, latar belakang masalah halaman 1, rumus masalah halaman 2, pengertian makan sintetis halaman 4. Misalnya di bab 2 kita banyak penambahan. Misalnya di bab 2 kita banyak penambahan. Misalnya saya tambahkan di sini. Ada tambahan. Ini juga ada tambahan. Misalnya juga di sini ada tambahan. Di sini juga ada tambahan. Nah, ini otomatis kan halamannya bertambah terus. Kalau sebelumnya, kalau sekarang subbab pengertian gula sintetis ini ada di halaman 6. Sekali lagi, judul subbab pengertian gula sintetis ada di halaman 6. Sementara di daftar isi kita ini masih halaman 4. Nah, kalau seperti ini kita tinggal klik tabelnya saja. Saya ulang, kita tinggal klik tabelnya saja. Ini tinggal klik update table. Kalau ada perubahan di isinya dan ada perubahan di halamannya, itu kita perlu klik yang atas, klik yang bawah, update entire table. Tapi kalau hanya perubahan di halaman saja, pilih yang atas. Saya coba update yang bawah. Nah, klik. Nah, ini setiap update memang akan
kita melakukan hal ini yang belum saya temukan gimana caranya. Dan halaman sudah berubah jadi halaman 6. Kita tinggal hapus yang tidak perlu, konten ini kita tidak perlu. Karena ini belum standar, jenis font hurufnya masih 14, sementara harusnya 12. Kita blok, kita ganti jenis hurufnya jadi 12. Seperti ini. Ya, daftar isi otomatis sudah selesai. Baik, nanti akan kita lanjutkan dengan materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.